I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. Apakah aku akan lulus dengan nilai ini? Apakah uji coba ini akan berhasil? Berapa banyak anak yang lulus di kelas 3 SMP? Dalam kehidupan kita seringkali harus menerka-nerka suatu jawaban berdasarkan informasi yang kita miliki. Kadang, informasi itu tidak lengkap dan tidak terlalu pasti. Untuk orang-orang yang harus mengambil keputusan yang baik berdasarkan data yang mereka miliki, mereka menggunakan ilmu statistika. Ilmu statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengaturan data, menggambarkan, dan menganalisa sebuah data untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di sini akan diperkenalkan dua istilah baru dalam statistika, populasi dan sampel. Untuk menjelaskannya, coba ikuti kasus ini. Misal, sebuah restoran yang telah membuka cabang di seluruh dunia ingin mengetahui makanan mana yang menjadi favorit untuk anak remaja di restorannya. Bagaimana caranya? Untuk melakukan ini, pemilik restoran dapat menanyakan satu persatu pelanggannya, namun tindakan ini terlalu rumit untuk dikerjakan. Untuk tujuan ini, cukup dengan bertanya kepada beberapa pelanggan saja secara acak. Dalam kasus ini, seluruh pelanggan restoran ini disebut populasi. Beberapa pelanggan yang ditanya oleh pemilik restoran merupakan sampel. Masing-masing diagram memiliki keunggulan. Dengan diagram batang, kita dapat melihat penyebaran dari data. Dengan diagram garis, kita dapat melihat arah perkembangan data.
Dengan diagram piktoral, kita dapat mengartikan diagram hanya dengan melihat gambarnya saja. Dengan diagram lingkaran, kita dapat melihat proporsi dari tiap-tiap kelompok data terhadap data keseluruhan. Sekarang, marilah kita belajar membuat berbagai macam diagram. Misal, kita mengumpulkan data cara siswa datang ke sekolah. Misal, kita akan mengumpulkan data mengenai tinggi siswa-siswa yang terdapat di kelas 3. Kita dapat mengumpulkan data tinggi anak dengan dua cara, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk penyusunan data tunggal, susun dari data kecil hingga besar. Gunakan turus untuk menghitung banyaknya data dalam tabel. Banyaknya data yang muncul disebut sebagai frekuensi, maka tabel ini disebut tabel frekuensi. Untuk penyusunan data kelompok, data dapat kita kumpulkan dalam kelompok-kelompok dengan jarak data yang sama.
Jarak data disebut lebar interval. Misal, untuk data ini kita memakai lebar interval sepanjang 5, sehingga bentuk data menjadi seperti ini. Gunakan turus untuk menghitung banyaknya data dalam tabel sesuai kelompoknya. Banyaknya data yang muncul disebut sebagai frekuensi, sehingga tabel ini disebut tabel frekuensi.